وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Mudah-mudahan dengan kita mengenal sosok beberapa ulama baik dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang datang setelah mereka menjadikan kita semangat di dalam menuntut ilmu. Sekali sepekan itu masih kurang sebenarnya, tapi ma la yudraku kulluhu ma la yutraku julluhu, yang tidak bisa kita dapatkan semua jangan ditinggalkan semua. Kalau ada sekiranya kesempatan hadir di kajian yang lain, kita berusaha untuk menghadirinya. Bahkan kita lihat nanti Al-Imam Syafi'i itu setiap harinya menghadiri berapa halaqah kajian? 12. Tiap hari, bukan satu kali sepekan. Terhitung 12 kali enggak. Dalam satu hari menghadiri 12 halaqah kajian. Mulai dari ba'da subuh sampai malam. Itu pun sambil beliau tetap menulis. Kalau kita hitung karya tulis beliau, rasanya umur 40 tahun atau mungkin 20 atau 30 tahun menulis, kita tidak selesai menulis sebanyak itu. Namun keberkahan waktu yang Allah berikan untuk beliau berbeda kondisinya dengan kita yang waktu kita banyak terbuang percuma dan tidak berkah. Sufyan ibnu Uyainah yang kita katakan tadi, dari kecil terbiasa menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja main dekat masjid, kalau ada ulama yang mampir, beliau tawarkan diri untuk menjaga kendaraannya dengan upah 8 hadis. Jadi bayar upahnya di depan, diajarkan dulu. Ketika ulama ini keluar dari masjid, 8 hadis tersebut sudah hafal. Tentunya ini adalah suatu hal yang perlu kita tiru. Ajarkan anak-anak kita supaya nuntut dari kitanya upahnya itu yang baik-baik, bukan yang sifatnya materi saja. Bagaimana anak-anak kita semangat juga di dalam menuntut ilmu, dan kita perlu memotivasi mereka, mensupport mereka, berikan hadiah untuk mereka ketika mereka selesai menghafal 1 juz, 2 juz dan seterusnya, atau menghafal 1 hadis, 2 hadis, 1 doa, 2 doa. Kasih mereka hadiah. Jangan ketika hafal lagu ini lagu itu kasih hadiah, langsung ikutkan lomba ini lomba itu, tapi pas hafal hadis, hafal Quran dicuekin saja, padahal itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Sufyan yang semangat dalam menuntut ilmu tersebut berkenaan dengan ilmu, al-ilmu idza lam yanfa'ka darrak. Ilmu itu kalau tidak memberikan manfaat untukmu, dia membahayakanmu. Artinya belajarlah, carilah ilmu untuk diamalkan. Sebab kalau cuma cari ilmu untuk agar orang tahu kita ini berilmu, agar orang tahu kita pintar, agar orang tahu kita hafal ini dan itu, hanya memberikan madarat untuk kita. Enggak di dunia, di akhirat nanti. Bukankah di antara yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar neraka pertama itu siapa? Di antaranya yang belajar atau menuntut ilmu tapi tujuannya dunia, tujuannya supaya dipuji, supaya dibilang alim, fulan itu berilmu, fulan itu orangnya pintar. Tujuannya itu yang ia inginkan, bukan untuk mengamalkan ilmunya. Padahal kalau belajar adalah jalan ke surga, tapi ternyata dia nyasar ke neraka karena tujuannya bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu yang kedua kita lihat Al-Imam Syafi'i yang dikenal masih kecil itu sudah jadi ulama. Kecil-kecil sudah memberikan fatwa. Beliau kita tahu di umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Dan ketika di umur 7 tahun itu juga dia sudah ikut di dalam halaqah-halaqah ilmu bersama kaum muslimin. Kalau anak-anak kita umur 7 tahun hadir di kajian, ngapain mereka? Mungkin mengganggu sebahagian, mungkin minimal ngobrol sesama mereka. Tapi Al-Imam Syafi'i ketika di umur-umur kecil tersebut hadir di halaqah-halaqah ilmu untuk mendengarkan, bahkan dia termasuk yang paling pertama hafal dari yang disampaikan tersebut.
Bahkan ada kisah bersama Imam Malik, guru beliau. Ketika beliau namanya anak kecil, apalagi beliau yatim dan ibunya miskin. Sehingga ketika belajar, ya, bayangkan beliau berusaha hadir paling depan atau dekat dengan guru. Yang hadir dalam kajian atau dalam halaqah ilmu bersama Imam Malik dan ulama-ulama ketika itu biasanya ribuan, bahkan ada yang ratusan ribu. Padahal tidak ada mic. Berarti jarak mungkin sampai ujung masjid itu ada yang menyambung suara ulama ini, yang suaranya lantang. Begitu mereka semangat menuntut, entah berapa, ada yang 10 penyambungnya sampai terdengar ke ujung. Masih semangat hadir. Yang paling ujung kita tanyakan, luar biasa semangatnya ya. Meskipun di satu sisi ini orang yang paling semangatnya paling rendah ya. Karena yang tentu yang paling semangat, yang paling duluan datang dekat ulamanya. Tapi mau-maunya yang paling ujung, bukan dekat dari ulama, masih sabar dia untuk menanti apa yang tadi disampaikan oleh ulama tadi. Karena mungkin 10 kali sambung dulu baru sampai kepada dia. Dulu tidak ada mic, tidak mau disambung. Begitu orang dahulu semangat menuntut ilmu. Kalau kita jauh dari mereka. Imam Syafi'i berusaha hadir lebih awal dan beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik, dan semua yang disampaikan itu beliau hafal. Namun sambil mendengarkan itu beliau seperti menulis. Orang dulu biasa menghitung uang ya, masukkan jarinya ke lidah lalu hitung. Biasanya pakai hitung uang. Kalau Imam Syafi'i untuk seperti menulis, dia masukkan tangannya dibasahkan dengan air ludah, lalu dia seperti menulis di tangan. Memang menulis sebenarnya. Imam Malik terganggu. Imam Malik ini contoh atau salah satu figur ulama yang tegas, bukan kasar, enggak ya, tegas. Beliau orangnya tegas. Beliau tidak suka kalau ada muridnya itu yang main-main. Di Sulungkang dulu pernah ada juga diceritakan ya, ada termasuk kakek anaknya yang cukup keras gitu ya. Kalau pokoknya selalu sedia rotan. Kalau ngaji tidak serius, bunyi rotan itu selalu melayang. Dulu orang-orang dulu kabarnya ya, betul-betul tegas di dalam mengajarkan. Tidak tahu sekarang. Kalau sekarang biasanya orang tua siap melapor ke polisi. Kalau ada gurunya, jangankan untuk mukul, baru memarahi santrinya saja atau ngasih tugas terlalu berat, orang tuanya pasang badan. Ini guru apa ini? Imam Malik tidak suka Imam Syafi'i ini ketika itu masih kecil seperti main-main. Apa yang dikatakan? Mulai besok kamu jangan hadir di halaqah saya. Marah. Kalau kita dibegituan, ya tidak akan pernah hadir lagi selama-lamanya. Bahkan ketemu ustaznya tidak mau. Ustaz ini masa saya tidak boleh belajar. Padahal Imam Malik bukan berarti beliau benci dengan tidak. Beliau ingin supaya kita semuanya menghargai ilmu. Bahkan kita tahu Imam Malik ini adalah imam yang mengajarkan ilmu hadis, kitab Muwatta itu, dan beliau selalu ketika akan mengajarkan hadis selalu berwudu. Bukan karena wajib wudu sebelum baca hadis, enggak. Karena beliau tahu semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berharga. Maka beliau setiap akan mengajarkan hadis beliau berwudu. Imam Syafi'i ketika itu dimarahi, lalu beliau protes. Wahai imam, saya tidak sedang main-main. Saya mencatat apa yang kau sampaikan. Cuma saya tidak punya kertas, saya tidak punya alat tulis. Kalau kita mampu beli alat tulis, beliau tidak mampu beli alat tulis karena miskin. Mana buktinya kamu tidak main-main? Saya hafal semua yang kau sampaikan mulai dari pertama sampai akhir. Ketika setelah dibacakan baru diketahui bahwa beliau memang sungguh-sungguh belajar. Bahkan setelah di dalam kondisi lain, Imam Syafi'i juga, Imam Malik pernah didatangi oleh seseorang bertanya tentang suatu fatwa yang berat. Wahai imam, saya tidak sengaja, saya sudah mentalak istri saya dengan mengatakan, kalau sekiranya kamu tidak lebih baik daripada rembulan, kamu saya talak. Dan saya takutan. Setelah itu baru saya sadar saya sudah mengucapkan kata-kata yang saya bingung apakah sudah jatuh talak atau belum. Imam Malik
Karena tidak pernah ada pertanyaan seperti itu, tidak pernah ada pembahasan seperti itu, beliau diam saja. Lalu orang itu pergi, lalu didatangi oleh Imam Syafi'i, disampaikan oleh Imam Syafi'i, ini lihat bagaimana adabnya. Padahal Imam Syafi'i ketika itu dia merasa tahu jawabannya, namun di hadapan guru dia tidak mau merasa sok tahu. Orang itu pergi, Imam Syafi'i nyamperin orang tersebut. Dikatakan, bapak tidak usah khawatir, bapak belum mencerai istri bapak. Mana dalilnya kamu kok berani mengatakan demikian? Imam Malik saja tidak berani berkata apa-apa. Apa jawab Imam Syafi'i? Dalilnya apa? Siapa yang tahu dalilnya? Bahwa belum terjadi penceraian, belum terjadi jatuh talak. Karena manusia ini diciptakan fi ahsani taqwim. Manusia itu tidak ada yang lebih sempurna, yang lebih baik penciptaannya dibandingkan manusia. Termasuk rembulan. Meskipun menurut kita indah, semua orang mengatakan rembulan itu indah, tetap saja di sisi Allah sebaik-baik penciptaan itu penciptaan manusia. Ini bagaimana kecerdasan beliau. Al-Imam Syafi'i, maka karena terlihat kecerdasan seperti itu, beliau dari mudanya, dari kecilnya sudah dijadikan tempat bertanya bagi orang-orang, dan kita kenal dengan sebutan ahli fatwa atau tempat minta fatwa kepada beliau. Dan beliau termasuk orang yang semangat dalam membaca Al-Quran. Keseharian beliau sering bersama Al-Quran, bukan saja di bulan Ramadan. Kalau sedang safar, itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu menghabiskan waktu, selama perjalanan dari Mekah Madinah beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali. Setiap harinya 2 kali khatam. Perjalanan dari Mekah Madinah 8 hari jalan kaki. Jalan kaki, Pak. Kalau kita alhamdulillah masih pakai bus 4 jam 5 jam ya, karena sekitar 400 hampir 500 kilo. Beliau perjalanan 8 hari. Selama 8 hari itu beliau khatamkan Al-Quran 16 kali. Kita setahun 1 kali, Masya Allah. Harusnya tidak demikian. Harusnya tidak demikian. Bahkan dikatakan jangan sampai berlalu 40 hari belum satu kali khatam. Jadi maksimalnya 40 hari. Itu dah sedikit sekali sebenarnya. Jangan sampai berlalu 40 hari tidak sekalipun kita mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Sudah kurang dari 1 juz berarti kan seharinya. Wal'iyadzubillah. Maka kita tidak bisa sama dengan Imam Syafi'i, tapi setidaknya berusaha mengikuti semangat beliau di dalam belajar menuntut ilmu dan juga dalam membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Bahkan di usianya yang masih muda, masih kecil ketika itu, kurang dari 10 tahun, Imam Syafi'i pun sudah menghafalkan, ketika umur 10 tahun baru mulai belajar dengan Imam Malik, dan dalam waktu yang sebentar saja beliau menghafalkan kitab Al-Muwatta yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu kita lihat yang lain, Al-Imam Nawawi yang kita katakan tadi, setiap harinya 12 kali menghadiri halaqah ilmu. 12 majelis ilmu setiap harinya beliau hadiri. Kita 1 dalam sepekan, sementara beliau 12 kali 7 berapa? Itu semangat beliau di dalam belajar menuntut ilmu. Di antara ulama juga ada yang pagi pada subuh, mulai dari subuh itu sebelum subuh sudah berangkat untuk hadir di majelis ilmu supaya dekat dengan syekhnya. Karena kalau dah telat, dah agak jam sekian, datangnya mungkin sudah sangat jauh dari syekh, dari ulamanya. Lalu waktu duha lain lagi tempat halaqahnya, zuhur lain lagi halaqahnya. Malam ketika sebelum istirahat mereka berkumpul untuk saling membacakan apa yang tadi ditulis, yang kurang dilengkapi, baru istirahat. Tiada hari tanpa ilmu. Sengaja mereka belajar menuntut ilmu bersama-sama untuk saling melengkapi kekurangan yang ada. Sampai makan pun cuma asal-asalan saja. Pernah mereka beli ikan, karena kebetulan ada satu halaqah yang libur.
mungkin jaraknya 2 jam 3 jam, sehingga mereka pengen liburan sedikit, jalan-jalan ke pasar, belilah ikan, karena makanan kesukaan mereka ikan besar. Bawa ke rumah, nyampe di rumah sudah saatnya datang waktu untuk belajar lagi. Ikan ini belum sempat diapa-apain, dan sampai 3 hari ikan ini tidak diapa-apain. Mulai busuk baunya dan mengganggu mereka, tentunya mereka makan mentah-mentah. Kesibukan mereka menuntut ilmu tidak menjadikan mereka terlalu sibuk dengan dunia. Lalu kita lihat yang lain, Abu Hatim Ar-Razi itu pernah belajar berjalan hampir 5.000 kilo. Sini Jakarta berapa Bu Syakil? 1.400 kilo, 300-an ya. Berarti berapa kali itu? 3 kali bolak-balik. Alan Panjang, Jakarta, Alan Panjang, jalan kaki untuk menuntut ilmu 5.000 kilo. Ada yang sanggup di antara kita seperti itu? Motivasi mereka lagi-lagi hadis Rasulullah SAW, yang berjalan menuntut ilmu akan dimudahkan ke surga. Karena mereka tidak takut mati di jalan, yang akan mereka hadapi adalah surga insyaallah. Kita alhamdulillah banyak kemudahan untuk hadir ke masjid, bawa kendaraan, bahkan kondisi masjid pun nyaman, masya Allah. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, maka harusnya kita lebih semangat dibandingkan mereka. Lalu contoh yang lain, Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, dan ini nasihat yang perlu kita ingat, uktub ahsana ma tasma' wahfaz ma taktub. Kata beliau, tulislah apa-apa yang terbaik dari yang kamu dengar, dan hafalkanlah apa yang telah kamu tulis itu, yang terbaik dari yang kamu tulis. Apa saja yang terbaik yang kita dengar, maka hafalkan. Dan juga yang kita hafalkan tersebut, pertama yang semua kita dengar kita tulis, dan setelah itu kita hafalkan. Ini yang diupayakan di dalam menuntut ilmu. Lalu kita lihat pula Ibnul Jauzi, yang beliau secara pribadi merasakan bahwa ilmu itu lebih manis daripada madu. Ilmu lebih manis daripada madu. Ini menandakan bahwa semangat beliau di dalam menuntut ilmu itu sangat tinggi. Maka tidak salah kalau dikatakan oleh para ulama, khairu jalisin fi kulli zaman kitab. Sebaik-baik teman duduk itu di setiap waktu itu adalah buku. Kalau teman masih mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita dapatkan darinya, tapi buku insya Allah manfaat yang akan kita dapatkan dari orang tersebut. Dikatakan oleh beliau dalam memotivasi cucu beliau, bukan dalam rangka kesombongan tentunya. Dengan jari beliau ini, beliau telah tuliskan 2.000 jilid buku. Kita 1 jilid pun belum tertulis buku. Beliau sudah menulis 2.000 jilid buku, dan 100.000 orang sudah bertaubat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab beliau. 100.000. Kita ngajak satu orang ke masjid saja, sampai sekarang tidak mau dia ke masjid mungkin. Masih belum ngikut kita. 100.000 orang bertobat, tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ajak. Lalu banyak lagi tentunya keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Dalam rangka memotivasi cucunya beliau sampaikan itu, ini menandakan bahwa beliau orang yang betul-betul fokus di dalam mencari ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu tersebut. Lalu di antara ulama yang dikenal dengan Yahya bin Ma'in, beliau pernah menulis 1 juta hadis. Pernah menulis 1 juta hadis. Berat ya. Padahal dulu alat tulis tidak sama dengan sekarang. Sekarang sudah ada komputer. Bahkan komputer pun sudah mulai kurang laku. Sudah ada laptop. Bahkan mungkin laptop pun sudah mulai jarang digunakan karena harus buka dulu, harus sudah pakai tab dan lain sebagainya. Banyak kemudahan-kemudahan. Namun tidak banyak hadis yang sudah kita tulis. Siapa yang pernah tulis 100.000 atau 1.000 hadis? Beliau sudah menulis 1 juta hadis.
Dan beliau mendapatkan itu, beliau lakukan karena beliau mendapatkan warisan dari ayahnya sebesar 1 juta dirham. Wallahu alam, kalau dibandingkan dengan rupiah ya sekitar 250.000 lah, atau itu minimal, atau 300.000 1 dirham. Kalau 1 dinar 3 juta berarti 1 dirhamnya 300.000. Ini 1.000 dirham berarti 300 berapa? 3 triliun, 3 miliar dah. 3 miliar. Ada yang mau mengeluarkan uang 3 miliar untuk ilmu? Paling cuma itu buat rumah yang indah gitu ya, dengan aksesorisnya. Tapi beliau semuanya gunakan semua harta tersebut untuk ilmu, dan Allah berikan kemudahan baginya untuk menulis 1 juta hadis. Artinya 1 juta dirham itu beliau gunakan untuk keliling kemana-mana mencari hadis Rasulullah SAW, dan beliau tulis. Butuh biaya memang untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayan dzaka wa hirs wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Kita tuh tidak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Zaka, kepintaran. Semua kita pintar insyaallah. Semua kita Allah berikan akal, bisa menghafal. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang kalau secara kita menyebutnya idiot gitu ya. Kita secara bahasa kita menyebutnya idiot, tapi mereka hafal Quran. Sementara banyak yang kita akalnya sehat, akalnya tidak hafal Quran. Jadi masing-masing kita Allah berikan kepintaran itu. Cuma ada yang memaksimalkan untuk memanfaatkan, ada yang tidak. Begitu juga yang kedua, dirham, butuh biaya memang dalam belajar itu. Minimal untuk ke masjid saja butuh bensin. Kalau kebetulan motornya tidak ada bensin, mau tidak mau jalan kaki, beli minum di jalan misalnya. Atau apalah, butuhlah biaya 1.000, 2.000, 10.000. Wa dirhamun, wa suhba, dan yang selanjutnya wa ijtihadun, sungguh-sungguh. Begitu juga hirsun ya, rakus dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Banyak mungkin kalau memang tidak faham bertanya. Bukan bertanya yang tidak penting, kalau tidak faham bertanya. Lalu juga dekat dengan guru dan butuh waktu yang panjang. Lalu kita lihat yang lain, Rabi'ah Ar-Ra'i. Ar-Ra'i ini punya kisah yang menarik juga. Beliau adalah murid Imam Malik sekaligus jadi guru setelah itu. Dia masih muda. Apa yang terjadi pada Rabi'ah Ar-Ra'i ini? Ketika istrinya hamil, bapak tentunya bapaknya, bapak dari Rabi'ah ini seorang pejuang, ya, biasa berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membela negara. Ketika dia akan meninggalkan istrinya, dititipkan uang sebanyak 30.000 dinar. Kalau 1 dinar minimal 3 juta, berarti berapa? 30.000 dinar. Banyak uang yang ditinggalkan oleh istrinya. Kalau ibu-ibu dapat uang segitu, apa yang dimanfaatkan? Suaminya mau pergi jauh nih, mungkin bertahun-tahun, tapi ditinggalkan uang sebanyak sekitar 9 miliar mungkin ya. Kira-kira diapain bu? Ibunya, istri dari suami tentunya, memanfaatkan semua uang ini untuk kepentingan pendidikan anaknya. Ketika anaknya lahir, uang itu betul-betul dimanfaatkan untuk pendidikan anaknya, biaya belajar anaknya. Sampai anaknya itu masih muda, itu sudah menjadi ulama. Masih muda, sudah bersama Imam Malik di halaqah yang berbeda di Madinah. Sehingga ketika suatu kali sudah cukup lama, remaja dia, berarti mungkin dah belasan tahun, baru suaminya ini pulang. Ketika dia lihat, buka, ketok pintu, tentunya berharap istrinya yang keluar. Dia lihat ada anak muda, marah dia. Ada laki-laki berani, laki-laki masuk ke rumahnya, anak muda, langsung berkelahi mereka. Tentunya bapaknya ini tidak terima, ya, karena dia dikira mengganggu istrinya atau apa gitu ya, dan tidak tahu kalau itu anaknya. Sampai dilerailah, dikabarkan bahwa itu anak. Ya, awalnya belum tahu, ya, sampai emosian. Ketika azan dikumandangkan, anak ini segera pergi ke masjid. Selesai sholat, orang berkumpul dekat anaknya itu. Berkumpul dengan anaknya. Dia tidak tahu itu anaknya, berkumpul dengan anak muda ini untuk menuntut ilmu. Lalu dia pulang ke rumah,
memastikan kepada istrinya, apa yang kamu lakukan dengan uang yang saya tinggalkan? Dikatakan dia gunakan untuk belajar, dan anaknya itu yang tadi yang berada di masjid yang tadi berkelahi dengan kamu. Begitu uang yang banyak itu digunakan untuk menuntut ilmu, sementara kita seringkali untuk menuntut ilmu agama sisa-sisa uang kita, ya. Tapi kalau untuk keperluan duniawi anak-anak kita, pilihlah. Mau beli HP yang paling bagus, silakan. Mau beli ini yang paling bagus, silakan. Adapun kalau buku, pilihlah yang paling murah. Jangan yang mahal-mahal. Kalau bisa yang fotokopi aja lah. Mungkin sampai seperti itu ya, kita kurang menghargai ilmu. Lalu diantaranya ada Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari yang kita tahu semangat dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk orang yang mendapat pernah didoakan oleh gurunya, ya. Makanya saling mendoakan itu penting. Guru mendoakan murid, murid pun mendoakan guru, karena kita tidak tahu dari lisan mana doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasihat, karena nasihat gurunya, cobalah kamu tulis hadis, hafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dia semangat. Dan tentunya gurunya yang menyarankan yang demikian akan mendapatkan pahala yang besar, karena sampai sekarang buku beliau Sahih Bukhari itu menjadi rujukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Begitu juga kita lihat di antara ulama yang masyhur adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, begitu juga guru beliau Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan keilmuan mereka. Begitu juga Abu Yusuf, murid kesayangan Abu Hanifah. Abu Yusuf ini anak yatim yang sebelumnya kerjanya jualan, karena dia anak yatim, ibunya mau tidak mau menjual sesuatu, berusaha untuk mencari nafkah dengan menjual sesuatu. Tapi yang disuruh keliling adalah anaknya, tentunya jualan kue. Sehingga ketika Abu Hanifah kehilangan beliau, kok tidak pernah lagi anak kecil yang biasa hadir halaqah ini, kok tidak kelihatan lagi. Dikabarkan bahwa dia sudah sibuk jualan sekarang. Ibunya itu miskin, ibunya janda. Lalu dipanggil oleh Imam Abu Hanifah, berapa yang kamu butuhkan setiap bulannya? Ini guru, ya. Jadi tidak mesti. Dan banyak dulu di antara ulama itu yang guru yang memberikan uang kepada muridnya supaya dia semangat belajar, karena kebetulan gurunya kaya, ya, semangat di dalam supaya murid-murid itu semangat dalam menuntut ilmu. Dan itu bisa kita aplikasikan dalam kondisi sekarang. Bisa jadi kita biayai anak-anak muda untuk belajar menuntut ilmu di pesantren-pesantren misalnya. Kita yang biayai, dia belajar di tempat lain, di pondok, di pesantren, atas biaya dari kita. Atau kita yang mengumpulkan donasinya misalnya, supaya dia bisa belajar. Ulama banyak melakukan seperti itu. Di antaranya juga Abu Hanifah, karena Abu Hanifah kaya, dia yang menjamin kehidupan muridnya itu dengan ibunya. Kamu tidak usah lagi jualan, pokoknya kamu belajar saja, kehidupan kamu setiap bulan saya yang jamin, kamu dan ibumu. Sehingga jadilah Abu Yusuf ini sebagai ulama dari mazhab Hanafi atau Abu Hanifah yang dipimpin oleh Abu Hanifah. Bahkan kita tahu Imam Malik juga, ana lupa, mungkin bisa mengingatkan. Di Mesir ketika Imam Malik hidup, banyak ulama besar, ya. Di antaranya yang cukup masyhur di Mesir. Dan kalau Imam Syafi'i menyesal, bukan berarti merendahkan Imam Malik, tidak. Kalau tahu ternyata umur dari Syekh ini tidak panjang, beliau akan lebih utamakan yang ke Mesir dibandingkan menemui Imam Malik. Karena yang Syekh ini jauh lebih tinggi keilmuannya dibandingkan Imam Malik menurut beliau. Tapi qadarullah dia sudah wafat duluan. Di antara kelebihan Syekh ini, beliau setiap tahun mengirimkan uang kepada Imam Malik untuk hadiah, supaya Imam Malik fokus mengajar. Sebab kalau nafkahnya sudah tercukupi, dia tidak akan pusing untuk memikirkan cari nafkah, bekerja, sehingga mengajarkan ilmu hanya kadang-kadang saja. Itu yang dilakukan. Kalau dikirim 1000 dinar, udah bukan jumlah yang sedikit itu. Jumlahnya banyak. Dan itu dicontohkan oleh ulama-ulama kita, karena mereka betul-betul menghargai ilmu. Dan yang terakhir mungkin contoh dari di antaranya sahabat Nabi SAW yang ditugaskan untuk menulis
wahyu. Ya. Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekretaris Nabi. Beliau menguasai banyak bahasa. Ya. Beliau dalam waktu setengah bulan berarti 2 pekan atau 15 hari saja sudah bisa menguasai bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi semuanya, tulisan, bacaan, dan apa saja yang berkenaan dengan bahasa. 15 hari Pak, bahasa Yahudi dikuasai semuanya 15 hari. Lalu begitu juga bahasa Ibrani dikuasai oleh beliau ya lebih kurang hanya 17 hari saja. Bahasa Suryani ya, bahasa Suryani dikuasai oleh beliau selama 17 hari. Artinya dalam 1 bulan beliau bisa kuasai 2 bahasa internasional ketika itu. Kita bahasa Arab dibuka pelatihan bahasa Arab, sehari 2 hari datang, setelah itu tidak pernah datang lagi. Itu besok pendaftaran buka lagi, daftar lagi, tidak datang lagi. Bertahun-tahun belajar bahasa Arab tidak bisa. Bahasa Inggris juga demikian. Sementara yang semangat di dalam belajar itu bisa ternyata 2 pekan saja menguasai seluruh isi bahasa. Dan itu dicontohkan orang-orang Mesir kalau pengen menguasai, mereka suka menguasai bahasa asing itu. Kalau dosen-dosen kita di Libya itu yang rata-rata orang Mesir itu suka belajar bahasa Indonesia. Bahkan pernah ada orang Mesir itu menguasai bahasa Indonesia full 100% hanya sekitar 6 bulan. Dan menulis buku dalam bahasa Indonesia. Kita aja yang ahli bahasa Indonesia tidak ahli menulis buku. Beliau orang Mesir bisa menulis buku dalam bahasa Indonesia, penguasanya hanya sekitar 6 bulan saja. Ini menandakan bahwa semangat mereka dalam menuntut ilmu itu luar biasa, sementara kita belum seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar. Ya, jangan kita merasa sudah tinggi. Kata di dalam pepatah Arab dikatakan apa? Tawadhu takun kan najmi la halina linadhirin ala sufahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadhi'un. Bertawaduklah kalian, rendah hatilah kalian, niscaya kalian akan seperti bintang. Bintang itu tinggi di langit tapi dia terlihat rendah di air. Rendah bintang itu padahal dia jauh tinggi di langit. Karena saking tawaduknya. Jangan seperti asap, ketika baru keluar dari api itu ngepulnya luar biasa, baru naik sedikit dah hilang, tidak kelihatan lagi. Awal-awal keluar luar biasa sombong, karena sombongnya ngepulnya luar biasa. Setelah itu mana asap tadi, tidak kelihatan lagi, tidak ada sisanya. Dan al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Orang yang berilmu itu besar meskipun umurnya masih kecil. Sebaliknya orang yang tidak berilmu itu kecil meskipun umurnya sudah tua. Maka belajarlah. Karena tidak ada satupun yang lahir dalam kondisi sudah berilmu. Tidak ada. Tidak ada satupun lahir sudah dalam kondisi berilmu. Baru lahir setelah menangis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bicara pun harus bertahap dulu belajar. Mana mengajarkan anak-anak bayi belajar bahasa? Tidak ada satupun berilmu. Belajar dulu. Ya, semuanya kita butuh belajar. Ta'allam. Karena belajarlah, karena tidak ada satupun yang lahir dalam kondisi berilmu. Dan orang yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Allah yang tinggikan derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dan beriman dan berilmu tentunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau sekiranya ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak kita tutup. Karena ada Ustaz Reza di sini, jadi pertanyaan kapanpun bisa disampaikan. Meskipun numpuk kertas ya, insyaallah banyak yang bisa jawab. Fadhal kalau sekiranya ada pertanyaan. Langsung boleh atau dengan kertas juga boleh.
Tak apa-apa, khair insyaallah. Dah. Berarti kita cukupkan ya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Oh, ada. Silakan. Di belakang, Ustaz. Dia mungkin doper ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema. Apa hukum merayakan Maulid Nabi? Apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Baik. Dalam surat yang dibacakan oleh Bapak tadi, Masya Allah, suara Bapak, kalau pas dari maghrib sampai isya, ketika beliau bacakan ayat Quran, saya teringat dengan guru saya, guru ngaji gitu ya. Dan mungkin pernah ngajar juga di Sholat Selatan, tapi beliau terkena di Cupa ya, Ustaz Haji Samsuri, ngajar ngaji. Tidak tahu di sini, mungkin kayaknya pernah di Sholat Selatan, kayaknya juga pernah. Suara beliau Masya Allah. Dan kita menikmati sholat bersama beliau, imam tadi ya, alhamdulillah. Di sana dikatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah SAW. Muhammad adalah Rasulullah. Untuk orang-orang kafir mereka itu gimana? Bersama orang-orang kafir Muhammad itu bagaimana? Kata ayat tadi yang dibacakan oleh Bapak tadi. Beliau dan orang-orang yang bersama beliau, maksudnya tentu para sahabat Nabi SAW. Beliau bersama orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar. Untuk orang-orang kafir beliau syadid. Ketika perang tidak usah ragu. Rasulullah itu kalau perang bukan pilih tempat paling belakang, selalu terdepan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan beliau awalnya maju lebih dahulu. Rasulullah ketika di awal perang berdoa dulu, minta sama Allah agar Allah berikan kemenangan. Tapi tidak lama setelah itu beliau dapati Rasulullah sudah di depan beliau. Ini menandakan bahwa Rasulullah bukan pengecut. Terhadap orang-orang kafir beliau asyidda, syadid. Beliau dan para sahabat beliau syadid. Adapun terhadap orang-orang beriman, ruhama'u bainahum. Beliau dan para sahabat Nabi SAW terhadap orang-orang beriman itu apa? Penyayang. Kira-kira Pak, dikatakan penyayang. Ada orang bertanya kepada kita, kita sedang di pinggir jalan nih, mana simpang jalan menuju Kerinci dengan jalan yang bertemu di mana? Dekat sini. Yang satu ke arah kanan arah Kerinci, arah kiri ke Solok. Ada orang bertanya kepada kita, arah Solok mana Pak? Kalau lalu ditunjukkan ke arah, kita tunjukkan ke arah Kerinci, arah Solok situ. Ini orangnya pengen menyesatkan atau pengen gimana ini? Pengen menyesatkan pastinya kan? Sayang enggak dia tuh? Enggak, pastinya enggak sayang. Dia ingin menyesatkan. Atau kondisi lain, ketika dia dari arah Solok menuju ke arah Kerinci, mungkin karena ada simpang jalan, dia bertanya, ke arah Solok mana Pak? Padahal dia dari tadi arah Solok. Apa jawab kita? Sase apa mah? Arah Solok itu ke situ. Dia marah enggak kira-kira Pak? Kita katakan dia sesat, karena memang tersesat ya. Dia dari arah Solok mau menuju Solok, harusnya dia ke arah belakang kan? Kita katakan Bapak sesat, Bapak salah jalan. Meskipun kita katakan dia sesat, dia akan berterima kasih pada, wah syukron Pak, makasih banyak Pak, untung Bapak ingatkan. Kalau tidak saya sudah sampai jauh, semakin capek saya, balik lagi. Itu untuk urusan dunia. Tapi seringkali kalau untuk urusan akhirat, ketika dikatakan kita salah jalan, Rasulullah SAW tidak contohkan seperti itu, maka seringkali kita kurang terima. Padahal ruhama'u bainahum, dikatakan orang beriman itu, Rasulullah dan para sahabatnya itu sayang kepada sesama mereka. Sayang kita itu adalah kalau salah diingatkan. Ada anak yang salah atau bahkan mungkin main pisau,
main yang senjata, main yang tajam-tajam, ibu-ibu kira-kira biarkan atau larang? Pasti larang. Larang karena sayang, bukan karena benci. Ya. Tidak mungkin anak mengatakan, masa ibu larang saya main pisau, benci ibu sama saya. Tidak. Dilarang karena sayang. Begitu juga lah dalam agama Islam ini. Ketika kita menemukan ada larangan, ada hal yang dikatakan ini tidak boleh kita lewati, jangan jalur lewat ini. Sebenarnya kita ada teman atau orang lain mengingatkan seperti itu, bukan dia benci sama kita, bukan karena dia ingin mengatakan kita sesat, dia yang merasa benar. Tidak mesti itu. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Semua kita pasti ingin masuk surga, pasti. Maka sebagaimana kita ingin masuk surga, kita juga ingin orang lain masuk surga, teman kita masuk surga, sesama jamaah di sini masuk surga. Maka ketika dia salah, ketika dia mungkin melakukan suatu hal yang jauh dari apa yang diajarkan oleh agama Islam, bukti kita sayang, bukti kita ingin dia masuk surga, kita ingatkan, bapak salah, tidak seperti itu yang harusnya dilakukan. Tapi kalau kita biarkan berarti sayang kita bohong. Ya, begitu juga contohnya secara umum untuk sunnah Rasulullah SAW. Ketika hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dalam hal ini Maulid Nabi, Rasulullah SAW pertama beliau tidak pernah merayakan. Yang kedua, para sahabat Nabi SAW juga tidak pernah merayakannya. Yang mengikuti beliau tabi'in belum pernah juga kita dengar mereka merayakan yang demikian. Apakah para sahabat tidak cinta kepada Nabi? Mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa cinta, bukti cinta itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Jadi bukti cinta tidak mesti banyak-banyak menghadiri acara-acara, karena rata-rata ujung-ujungnya nanti ya banyak hal-hal yang sebahagiannya sia-sia. Tapi kalau kita buktikan cinta kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan kita berusaha mengamalkan apa yang beliau perintahkan, membenci yang beliau benci, menyukai apa yang beliau suka, maka itulah bukti cinta yang sebenarnya. Kita belum menemukan, mungkin bapak-bapak pernah menemukan bahwa Rasulullah SAW pernah merayakan, tapi kami tidak pernah menemukan. Para sahabat Nabi juga yang kami tahu tidak pernah merayakan Nabi lahir tanggal sekian, lalu setiap tanggal sekian diadakan acara. Tidak pernah juga kita menemukan. Apakah para sahabat tidak mencintai Nabi? Mereka sangat mencintai Nabi SAW, sangat-sangat mencintai Nabi. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, kita tahu bagaimana sebahagian sahabat yang perempuan juga, Nusaybah binti Ka'ab, pasang badan untuk membela Nabi SAW ketika Nabi dipanah, ditombak ketika perang Uhud itu. Biar mereka luka, asal Nabi tidak luka, tapi tetap juga kena gigi beliau. Cinta mereka buktikan seperti itu. Nyawa mereka siap, tapi mereka setiap di hari kelahiran Nabi tidak pernah ingat untuk sengaja kasih hadiah atau sengaja kumpul-kumpul. Hari ini hari lahir Nabi nih, kita mau ngapain? Kasih hadiah Nabi? Belum pernah kita simak seperti itu. Jadi minimal karena kita belum pernah mendengar seperti itu dari Nabi SAW dan para sahabat, kita ingat hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh istri beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau tidak akan sampai kepada dosa, kalau tidak, minimal apa? Hadis tadi apa? Tertolak. Capek melakukan suatu ibadah 1 jam, 2 jam, ternyata hasilnya ditolak. Sama halnya kita udah susah-susah bikin suratnya, permohonan surat ini dan itu, ujung-ujungnya ternyata ditolak. Ya. Mungkin yang muda-muda mau melamar datang sengaja siapkan diri untuk melamar seorang ternyata ditolak. Ya, meskipun tidak rugi, tapi sudah maksimal persiapan, sudah ini, capeknya didapat cuma. Dalam mengamalkan hal yang seperti ini minimal itu.
Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan, minimal kita juga berusaha meninggalkan apa yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Ya. Adapun kalau sekiranya mengisi waktu, kalau kebetulan di hari tersebut memang libur dan kita jarang bisa hadir kajian, lalu ada di antara ikhwah yang sengaja memanfaatkan waktu libur untuk mengadakan pengajian, maka insya Allah tidak mengapa. Tujuannya untuk memanfaatkan waktu libur, hadir kajian, lalu dibuka sejarah Nabi. Kalau memang akan membahas Nabi, dibuka bagaimana Rasulullah SAW ketika dari mulai kecil beliau, bagaimana pembelaan Allah terhadap Rasulullah SAW, ya. Sejak beliau, bahkan kisah-kisah mungkin bagaimana dulu orang tua beliau sampai kepada petinggi nenek moyang beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal itu biasanya akan memotivasi kita semangat di dalam beragama ini. Tapi bukan untuk sengaja mengadakan acara, apalagi untuk makan-makan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Maka berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan yang tidak dicontohkan. Lalu yang selanjutnya, anak menuntut ilmu agama. Afwan, saya izin bertanya, ketika seorang anak menuntut ilmu agama dan dengan rezeki dari Allah, orang tua membiayai pendidikan anaknya, apakah orang tua ikut mendapatkan pahala dari setiap ilmu yang diamalkan anaknya dan dari setiap ayat Quran yang dibaca anaknya? InsyaAllah semua ibadah yang dilakukan oleh anaknya akan didapatkan pula kebaikannya oleh orang tua, karena dia aset orang tua. Makanya didik anak kita sebaik-baiknya, doakan juga mereka. Dan kalau kita temukan anak kita ternyata masih nakal, masih banyak salahnya, masih banyak kekurangannya, doakan, minta sama Allah agar Allah perbaiki. Bukankah Rasulullah SAW, bukankah dalam Al-Quran diajarkan doa ketika umur 40 tahun? Karena biasanya umur 40 tahun anak kita itu sudah remaja kan? Sekitar 40 tahun umur, mungkin anak sudah remaja, bahkan mungkin sudah tidak bersama kita lagi tinggal. Ya enggak, betul tidak? Kecuali yang telat nikah. Nikah umur 35 berarti umur 40 baru 5 tahun umur anaknya kalau langsung punya anak gitu ya. Tapi rata-rata kan kalau umur 40 mungkin anaknya sudah umur 15 atau umur 10 tahun. Banyak mungkin kekurangan anak kita itu. Makanya doakan mereka di ujung doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka itu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Minta Allah perbaiki. Kita tidak sanggup perbaiki sendiri. Kalau Allah tidak bantu, kita tidak sanggup perbaiki. Kita mungkin cuma nasihatkan. Makanya contoh yang sepele dalam nyuruh anak solat. Umur berapa disuruh anak solat? 7 sampai 10. 3 tahun. Kira-kira kalau ibu dan bapak amalkan perintah ini, berapa waktu solat dalam sehari? 5 kali 3 tahun. 3 tahun lebih kurang 1000 hari. Berarti pernah terdengar di telinganya perintah solat sebanyak 5000 kali. Nak solat nak. Kalau satu kali tidak diulang ya. Kalau ibu yang agak nyinyir sedikit mungkin 3 kali 4 kali ngulang solat tidak juga sampai berkali-kali nyuruh. Berarti 5000 kali 4 kali pernah diucapkan sekali solat. 20.000 kali pernah telinganya mendengar perintah itu. Sehingga umur 10 dan seterusnya insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau tidak pernah lagi terdengar perintah solat, gimana mereka akan solat? Kalau dulu ya disediakan pelecut gitu ya. Bahkan termasuk sunnah sebenarnya. Jangan sampai salah paham. Termasuk sunnah menakut-nakuti istri atau anak dengan apa namanya itu? Ya cambuk ya, tapi bukan untuk mencambuk mereka, nah. Pajang saja. Pajang saja. Ini ingat, kalau salah ini hadiahnya ini gitu ya. Tapi tidak perlu juga, karena ketika ada perintah memukul istri itu, bahkan kalau perlu dengan pulpen itu pun pelan ya, yang tidak menyakiti. Jadi bukan berarti pukul dengan kekerasan. Nah. Adapun yang dipajang itu cuma sekedar menakuti atau mengingatkan saja. Jadi doakan anak itu, wa aslih li fi dzurriyyati, karena mungkin ketika kecil tidak pernah kita suruh solat, pas remaja memang mereka tidak rajin solat. Wah, bagaimana caranya? Minta sama Allah. Minta Allah perbaiki dia.
Atau mungkin kondisi lain anak kita itu na'udzubillah ya, mungkin suka pacaran, suka ya maksiat lah secara umum. Kita ingat doa yang pernah terjadi dibaca oleh Rasulullah SAW untuk seorang pemuda yang minta izin berzina, wal'iyadzubillah. Rasulullah dia minta izin untuk itu, maka dipanggil anak itu oleh Rasulullah SAW. Tentunya diberikan nasihat, apakah kamu mau itu terjadi pada ibumu, saudarimu? Tentunya jawabannya semuanya adalah tidak. Lalu doakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hassin farjahu, ya Allah jagalah kemaluannya, ya. Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dia, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya, wa tahhir qalbahu, dan sucikan kembali hatinya. Orang tua doakan anak itu Rasulullah dikabulkan. Orang tua kalau terbiasa mendoakan seperti itu, insya Allah Allah perbaiki, Allah ampuni dosanya, Allah perbaiki kesalahannya yang sifatnya syahwat, dan Allah akan sucikan hatinya. Tapi masalahnya kita jarang doakan anak, ya. Jarang kita mendoakan anak, maka anak kita pun jarang mendoakan kita. Doa bukan hal yang sepele. Doa dikatakan silahul mu'min, senjata orang-orang beriman. Kira-kira senjata diasah setelah perang atau sebelum perang? Sebelum selalu ya. Tapi seringkali kita baru menjadikan doa ini senjata kalau sudah kalah. Baru, mana senjata saya tadi? Oh, kalau sudah kalah baru cari-cari senjata. Gunakan dia di awal. Berbanyak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir, ketika sujud, antara azan dan iqamah, sebelum salam, dan waktu-waktu yang lain. Nah, insyaallah anak ketika belajar akan mendapatkan, orang tua mendapatkan pahala kebaikan yang didapat oleh anak. Terus bagaimana menumbuhkan motivasi dalam menuntut ilmu agama dalam kondisi tengah menjalankan pendidikan umum pada kampus umum ya. Tentunya dia berusaha untuk menghadiri kajian. Mulai semua dengan membaca Al-Quranul Karim. Biasakan, jadikan wirid harian kita adalah membaca Al-Quran, lalu zikir pagi, zikir sore, dan yang lainnya. Itu dimulai kenapa? Agar Allah lembutkan hati kita. Sebab kalau hati yang lembut itu biasanya haus ingin belajar ilmu agama. Tapi kalau hati kita merasa kasar, kesat, kita merasa tidak perlu lagi ilmu agama. Jadi lembutkan hati kita dengan berbanyak zikir kepada Allah, baca Al-Quranul Karim, zikir pagi, zikir sore. Lalu setelah itu minta sama Allah agar berikan ilmu. Akan ada kemudahan-kemudahan itu. Mungkin hadiri majlis ilmu. Apalagi sekarang sudah banyak kajian-kajian yang di internet gitu ya, di YouTube. Download itu, pilih yang bermanfaat, yang bagus, kita simak. Tidak mustahil mungkin satu kajian, satu ceramah, mungkin satu kalimat dari seorang ustaz sangat bermanfaat untuk dia sampai ke akhiratnya. Bisa jadi satu hadis yang dibacakan oleh seorang ustaz itu bermanfaat untuknya sampai di akhirat nanti. Sebagaimana terjadi pada seorang bapak di Jawa, tukang becak. Sejak 30 tahun yang lalu, berarti sudah selama 30 tahun, setiap hari dia baca Quran 10 juz. Sudah berjalan 30 tahun. Setiap hari baca Quran berapa? 30 juz. Sebabnya cuma satu hadis yang dibacakan oleh gurunya. Kata gurunya, Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia pasti mukmin. Dia hanya pengen dianggap mukmin oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan pura-pura mukmin, bukan ngaku-ngaku mukmin, tapi Allah yang akui dia mukmin adalah dengan dia menjaga wudu. Tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali pasti dia itu mukmin. Karena orang yang tidak mukmin, tidak beriman, mustahil batal wudunya wudu lagi. Setelah buang air kecil wudu lagi. Sebelum tidur wudu. Mustahil dia akan menjaga wudu dengan sebaik-baiknya. Hanya untuk menjalankan satu hadis tersebut, awalnya mungkin bingung dia, gimana cara berusaha. Akhirnya dia mencoba baca Quran. Karena kalau baca Quran, mau tidak mau dalam kondisi dia berusaha untuk jaga wudunya. Dia tahu batal wudunya, wudu lagi.
sampai dia terbiasa 10 juz per hari, dan kita kalah semua. Seperti dan itu sebagaimana yang diamalkan oleh Utsman bin Affan. 1 juta kebaikan dari bacaan Al-Quran itu baru sisi pahalanya saja, belum lagi kebaikan yang lain. Ya, dan harus kita berusaha untuk, dan mudah-mudahan dengan kita banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, Allah lembutkan hati kita dan kita semangat menuntut ilmu. Dan dari mana saja, dari YouTube, hadir langsung di kajian, atau mungkin membaca artikel-artikel. Apalagi sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada yang isinya bisa sangat bermanfaat atau bisa menyesatkan, tergantung kepada siapa kita mengambilnya. Ini yang terakhir mungkin ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, begitu juga semua kita insyaallah. Dan semua urusan Ustaz dimudahkan. Allahumma amin. Antum juga demikian insyaallah. Izin bertanya, apa kurangnya semangat dalam menuntut ilmu itu akibat dari maksiat yang kita lakukan? Karena dulu mungkin sebelum menikah ana semangat dalam menuntut ilmu. Artinya setelah menikah tidak semangat. Setelah menikah malah mungkin jatuh pada maksiat. Nah, tidak mustahil ya. Bisa saja tidak semangatnya kita beribadah, tidak semangatnya kita dalam menuntut ilmu itu sebabnya karena dosa dan maksiat. Disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan sehingga kita tidak semangat di dalam menuntut ilmu, tidak semangat dalam beribadah. Dan maksiat itu akan banyak hal ya. Kalau bisa mungkin Ustaz Riza dan yang lainnya bahas khusus syu'mul maksiyah, tentang buruknya, dampak buruk dari maksiat. Banyak ya, karena kurang ingat berapa puluh ya. Dan semuanya bisa jadi ada pada diri kita. Di antaranya minimal keberkahan ilmu tidak didapat, keberkahan rezeki tidak didapat. Mungkin tetap tambahan jumlah rezeki banyak, tapi keberkahannya tidak didapatkan. Dan rezeki bukan berupa uang saja. Ya, kebahagiaan bersama anak dan istri, keluarga itu juga bagian dari rezeki. Tinggal di rumah nyaman kondisinya, meskipun rumah kita sederhana tapi nyaman, kita enak. Tinggal di sana itu bagian dari rezeki. Punya teman-teman yang baik itu bagian dari rezeki. Jangan pikir rezeki itu berupa uang saja. Dan bisa jadi maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan menyebabkan kita tidak lagi semangat di dalam menuntut ilmu. Dan yang pasti kalau sekiranya ya, matinya, kalau sampai mematikan hati, menyebabkan hati kita mati dan tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama Allah, ini adalah suatu hal yang kita harus takutkan. Namun masih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika setiap kita melakukan kesalahan dihukum, lakukan maksiat, tentunya kita berharap tidak ya. Namun setidaknya kita masih bersyukur kepada Allah. Setiap kita jatuh pada dosa dan maksiat, Allah hukum langsung kita. Sebab kalau kita tidak dihukum, pertama kita tidak sadar-sadar. Yang kedua, bisa jadi kita tidak hukumannya lebih berat nanti di akhirat. Sebab kalau sudah dapat hukuman di dunia, mudah-mudahan sudah cukup itu saja, tidak lagi tersisa di akhirat. Pengen mana Pak? Bermaksiat lalu aman-aman saja di dunia, ternyata di akhirat tagihannya besar. Atau pas di dunia langsung bayar cash, tapi di akhirat tidak tersisa. Tentunya kita ya pengennya tidak dua-duanya ya. Tapi kalau harus pilih, biarlah dapat musibah di dunia, biarlah dapat ujian di dunia disebabkan karena maksiat dosa yang pernah kita lakukan, yang mudah-mudahan tidak ada tersisa lagi, tidak dibawa lagi sampai ke akhirat. Nah, terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Ana mau tanya, anak-anak ada 4, yang 3 sudah di atas manhaj salaf. Salah satu anak-anak pernah di pondok, karena trauma dengan temannya tidak mau lagi masuk pondok. Sekarang di madrasah. Siapa ini? Apakah ana berdosa memasukkan anak-anak di madrasah yang ada istilah ikhtilat?
Yang pasti anak-anak termasuk tanggung jawab kita. Jangan sampai disebabkan karena kita, anak kita jatuh pada maksiat, jatuh pada dosa. Sebenarnya di mana saja belajar itu boleh ya. Namun kondisinya, masalahnya saat ini pergaulan yang ada di tengah masyarakat antara laki-laki dengan perempuan sudah agak sulit untuk kita membendungnya. Kalau selagi masih bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, apalagi disebut di sini di madrasah, kalau pergaulan mereka masih terkontrol dengan baik, maka arahkan anak-anak kita untuk dia membatasi diri untuk tidak bergaul dengan lawan jenis. Ya, karena harus dipaksakan mungkin di pondok, apalagi dia mungkin tidak betah. Ya, bahkan sampai kalau dipaksakan itu melarikan diri dari pondok itu ya, karena dipaksakan oleh orang tua. Gitu ya. Ya. Namun di antara upaya seperti kita katakan tadi, masih banyak cara ya, ngomong baik-baik sama anak itu. Kita kadang sukanya menyalahkan gitu ya. Kita kurang mau mengajak mereka untuk diskusi, mengajak mereka tukar pendapat, tukar pikiran. Kita dengarkan semua keluhan mereka, lalu kita berikan arahan-arahan kepada yang lebih baik. Sambil didoakan juga. Apa doanya tadi? Wa aslih li fi dzurriyyati, ujungnya tapi dari Rabbi auzi'ni, tentunya panjang ya. Tapi jangan lupa poin tadi, wa aslih li fi dzurriyyati, doa agar Allah perbaiki keturunan kita. Kalau sedang salah, Allah perbaiki tidak salah lagi. Kalau sedang menyimpang, Allah perbaiki supaya berada di jalan yang lurus gitu. Pokoknya Allah jadikan saleh, nah Allah jadikan baik. Lalu ujungnya apa? Inni tubtu ilaika. Pastinya anak kita banyak kurangnya, banyak salahnya, kan ada efek karena salah kita. Mungkin dulu kita juga keras kepala, mungkin ya, sehingga anak kita keras kepala. Mungkin anak kita tidak mau patuh sama kita tidak patuh sama orang tua. Anak kita suka menjawab, dulu mungkin kita suka menjawab sama orang tua. Artinya kita punya salah. Inni tubtu ilaika, taubat sama Allah, minta diperbaiki, lalu ungkapkan kita bertaubat kepada Allah, lalu ungkapkan kita seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam berdoa. Jangan minta disegerakan dikabulkan. Bisa jadi belum dikabulkan sekarang, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin kita sudah tua baru dikabulkan. Pernah ada kisah. Hati-hati dengan mendoakan keburukan. Pernah seorang ibu menyesal. Dia pernah ketika kecil, anaknya kecil, nakal anaknya, mungkin ketika SD, SMP, akhirnya didoakan anaknya itu ketimpa bangunan, mati laang ditimpa bangunan. Doanya itu didoakan supaya mati ditimpa bangunan. Ternyata di umur SMA atau umur kuliah, mungkin ke Padang, mungkin ini bukan di Padang ya, mungkin di kampusnya dia menghadiri kajian, sering mendengarkan ilmu di halaqah-halaqah ilmu, sehingga dia berubah. Atau mungkin dia berteman dengan orang-orang saleh, atau mungkin rajin baca Quran, sehingga Allah jadikan dia berubah. Ketika sudah dewasa, ketika sudah kuliah, yang didapatkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, kebaikan-kebaikan. Senang dia dengan anak, suka bantu. Sehingga ketika suatu kali akan menikah, ibunya tentu orang tuanya mendukung akan segera menikah, lalu akan disiapkan rumah untuknya, rumah yang pernah mereka miliki, tapi sedang kondisinya harus diperbaiki. Ternyata sudah lama rumah itu tidak dilihat, dan memang dindingnya ada yang sudah tidak kokoh. Ketika lihat-lihat rumah, dia berada di belakang sebuah dinding itu roboh menimpa anak tersebut. Dalam kondisi anak itu sudah saleh, sudah baik, sudah menjadikan orang tuanya senang, ternyata doa dulu yang pernah diucapkan oleh orang tuanya dikabulkan oleh Allah, dia ditimpa bangunan. Jadi jauhkan lisan kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, karena bisa jadi ketika itu doa sedang dikabulkan. Maka sering-sering berdoa yang baik, karena kita tidak tahu kapan doa dikabulkan. Mungkin sedang masak, mungkin sedang duduk, sedang makan, dikabulkan doa ketika itu. Mungkin sedang mau siap-siap tidur, dikabulkan doa ketika itu. Perbanyak doa yang baik untuk anak kita, dan jangan mengeluh, jangan mengumpat ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, kalau sekiranya ada kesempatan, silakan Pak.
Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Pada sekolah agama ada sejarah Islam. Nah. Dalam sejarah Islam itu ada senang tentang sejarah Rasulullah, sejarah umat dan orang-orang Islam yang kuat, tidak tentang azab-azab kafir. Dengan adanya sejarah Islam itu akan bertambah akidah anak-anak dalam mempelajari agama. Kemudian yang menentukan sejarah Islam itu adalah program Departemen Agama. Apakah salah Departemen Agama menerbitkan sejarah Islam atau bagaimana? Bahas masalah sejarah Islam. Kalau perlu tiap hari ini ada TPQ enggak di sini? Ada TPQ. Maka pernyataan Bapak tadi sebenarnya menguatkan bahwa untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar Islam itu bukan sekali setahun. Kalau bisa tiap hari, minimal tiap pekan, sampai diterbitkan buku oleh Departemen Agama, buku agama supaya dibaca sekali setahun apa tiap hari? Untuk diamalkan, dibaca setiap hari, diketahui sejarah itu tiap hari. Siapa yang sudah pernah menghatamkan baca sejarah dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW? Angkat tangan. Yang ada dari Nusaibah binti Ka'ab ada sekarang. Pernah menghatamkan semuanya, alhamdulillah. Hafal dari nama keturunan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Siapa yang hafal? Santri? Ada santri saya di sini? Enggak libur ya? Di Sumaya mungkin ada ya. Begitu kita, faktanya dari sekian banyak baru satu bapak yang pernah menghatamkan baca sejarah. Dan pastinya bapak tidak baca sekali setahun. Kapan bacanya, tiap hari atau sering pak? Apa sekali setahun saja? Baca full 2 kali seumur hidup. Dari sejarah Nabi Adam sampai, berarti berapa lama bapak bacanya? Berapa lama bacanya berarti itu? Berjam-jam gitu ya. Oh 3 bulan lama membaca. Berarti bukan cukup lama ya. Artinya tidak cukup dalam 1 kali setahun bisa menyelesaikan itu. Saya senang dulu di antara guru saya ketika masih kecil itu, setiap hari Sabtu, Cik Lame di Selungkang itu ya, udah tua ya. Ketika itu umur 70 tahun ya, meninggalnya sekitar umur 80 tahun. Tiap hari Sabtu, hari yang kita tunggu-tunggu, karena beliau bercerita tentang sejarah nabi-nabi. Setiap hari Sabtu siang enggak ngaji. Nah, di masa masih kecil dulu, kira sekarang enggak tahu TPQ masih menerapkan seperti itu. Tapi dan yang kita lihat di sini apa? Untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sejarah itu enggak cukup sekali setahun, minimal sekali sepekan, kalau bisa setiap hari. Kalau bisa difasilitasi di sini buku Sirah Nabawiyah saya. Mungkin cari donatur sekitar 2 juta, 3 juta itu full yang perisai kids Quran itu. Itu sejarahnya, Masya Allah sejarahnya simple, lengkap. Anak-anak bisa baca, bisa kuasai, bapak-bapak juga bisa kuasai. Tidak untuk anak-anak saja. Saya pun membaca kitab itu, buku itu. Nah, intinya miliki buku-buku, baca, dan tak cukup sekali setahun bacanya. Tiap hari supaya kita semangat. Karena kita tahu kisah yang kita pelajari itu kan sedikit baru tadi. Kita tahu kisah bagaimana perjuangan para rasul, minimal Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai beliau wafat. Tambah lagi perjuangan para sahabat setelah beliau, ulama-ulama setelah beliau, akan menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu. Tapi kalau sekali setahun, paling kita tahu lahirnya orang tua, nama orang tua, dan bahkan sudah hafal ini ya. Apalagi kalau sekali setahun. Tidak banyak yang bisa kita dapatkan dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita dukung Departemen Agama yang sudah menerbitkan buku-buku agama sejarah Islam untuk dibaca. Tujuan mereka tentu menerbitkan buku untuk sering-sering dibaca dan diamalkan, diajarkan kepada anak-anak kita, bukan untuk disimpan. Ya, bukan untuk disimpan di lemari sekali setahun dibuka. Kasihan buku itu, susah nyarinya lagi. Ya, itu harapannya tentunya.
Nah, Apakah kalau dikerjakan juga oleh umat Islam, apakah itu dosa atau bagaimana? kan saya katakan tadi, wallahu alam, apakah berdosa atau tidak. Yang jelas kalau memang itu dicontohkan, kalau memang ada ya, saya sampai sekarang belum tahu. Mungkin Bapak bisa carikan dalilnya, karena sekarang sudah gampang ya, searching hadis itu, temukan dalil-dalil apakah Rasulullah dan para sahabatnya pernah merayakan Maulid Nabi atau tidak. Kalau ada, berarti ada dalilnya, kuat atau tidak, benar tidak dari Rasulullah SAW itu. Kalau ya, pastinya mengamalkan itu berpahala. Kalau iya, kalau tidak, minimal apa tadi kita katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Minimal kalau memang tidak pernah dicontohkan, sia-sia di waktu, ya, sengaja merayakan sia-sia di waktu, habis waktu dari pagi sampai siang, atau mungkin dari pagi sampai sore, ternyata dari sisi pahala tidak didapat. Mungkin makanan yang disediakan alhamdulillah dapat makan tapi pahala wallahu alam, karena urusan pahala bukan urusan kita. Siapa yang kasih pahala? Allah. Nah, mudah-mudahan Allah masih kasih pahala karena kita duduk di masjid, mudah-mudahan. Karena kita ketika masuk masjid sempat solat sunat tahiyatul masjid. Bahkan kita pernah ngobrol dengan teman yang sebelumnya mungkin tidak nyaman, ada masalah, karena duduk bersama lepas masalah. Jadi bisa jadi poin-poin kebaikan masih ada, tapi bukan pada perayaannya. Tapi sisi-sisi lain yang mungkin bisa ada kebaikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Tapi yang dibahas ketika memperingati itu kan tentang banyak unsur pendidikan yang didapat dari peristiwa sejarah. Nah, contohnya Pak, contoh yang sangat berharga sekali dari peristiwa itu. Ya kan disejarahkan bagaimana Rasulullah itu semenjak lahir sampai meninggalnya, kan itu disejarahkan oleh ustaz-ustaz yang memberikan ceramah dalam Ya. Setidaknya Bapak mungkin sudah puluhan tahun mendengar sejarah itu. Nah, kira-kira dari semua sejarah yang pernah Bapak dengar itu, yang paling membuat Bapak, memotivasi Bapak atau menginspirasi apa? Sepoin apa? Karena Bapak sudah mendengarnya puluhan tahun kan? Nah, kalau sekedar pernah cerita, tentu lebih afdal tiap pekannya atau sekali sebulan ada, bukan sekali setahun. Kita malah motivasi itu. Nah, yang sekarang memang khususkan sekali setahun. Kalau cuma menyampaikan cerita dan kumpul untuk menyampaikan kajian mungkin bermanfaat. Seperti kita katakan tadi, ada kan mungkin mengisi waktu kosong di hari libur, karena memang biasanya tanggal merah itu ya. Lalu kita isi waktu untuk pengajian, lalu kita ingat sejarah Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai ini. Suatu hal yang mungkin bermanfaat, dengan catatan mengisi waktu libur itu tadi. Nah, itu kalau itu kita tidak nafikan, silahkan tanggal merah besok, lalu karena memang semuanya libur, tidak masuk kantor, tidak masuk kerja, yang bekerja di kebun juga biasanya libur misalnya gitu ya. Lalu sengaja panitia di masjid untuk mengisi waktu, kita adakan pengajian, kita bahas kisah Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai lahir. Kalau pernah tidak diceritakan bagaimana pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja ketika beliau dewasa, masih bayi sudah dibela oleh Allah. Semua yang memusuhi Rasulullah SAW, yang tidak senang dengan beliau, dari bayi sudah dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika rombongan dari Bani Sa'ad, rombongan wanita-wanita dan para suaminya datang ke Mekah untuk mencari wanita-wanita yang punya anak baru lahir yang siap disusukan. Itu kebiasaan di Arab kan. Rata-rata mereka mencari orang-orang kaya, karena orang kaya sanggup menggaji untuk menyusukan anaknya itu besar. Setiap ditawarkan Rasulullah SAW untuk disusukan, tidak ada satupun yang mau. Puluhan wanita ketika ditawarkan Rasulullah SAW untuk disusukan, tidak satupun yang mau, karena beliau anak yatim. Siapa yang akan kasih gaji nanti? Bayangkan. Begitu, dan lihat bagaimana pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rata-rata mereka, Halimah dari Bani Sa'ad ini, ketika berangkat dalam kondisi
kehabisan bekal. Keledai yang mereka bawa sudah sangat kurus, kambing yang mereka bawa sudah tidak mengeluarkan susu. Ketika ditawarkan Rasulullah Muhammad ketika itu masih kecil, akhirnya dia musyawarah dengan suaminya, bagaimana kalau kita ambil juga anak ini, meskipun ya mudah-mudahan bawa keberkahan bagi kita. Akhirnya dia ambil, dipeliharalah oleh Halimah. Sejak di awal dipegang, disusukan oleh Halimah ketika itu juga. Padahal tadi susunya, dia bawa anak juga, tidak keluar susunya, langsung mengalir susunya sangat banyak. Rasulullah SAW, Muhammad ketika itu masih baik, kenyang, anaknya pun kenyang, kambingnya pun Allah jadikan mengeluarkan susu. Dia, Halimah dengan suaminya bisa kenyang. Dan mereka padahal terakhir menuju pulang, tapi pertama sampai di Bani Sa'ad, karena yang lain di tengah jalan Allah jadikan letih, tidak sanggup berjalan. Semua binatang ternak mereka juga lemah. Allah tidak rela calon nabinya diperlakukan seperti itu. Sampai ketika di kampung juga, ketika semua kambing-kambing atau yang dipelihara oleh Halimah rata-rata gemuk-gemuk dan suburlah lahannya itu. Sementara semua yang di kampung itu paceklik, hanya karena tidak mau memelihara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah betul-betul jaga, Allah berikan, nampakkan kemuliaan beliau. Ini contoh, perlu kita mengetahui, menyampaikan kisah-kisah seperti ini kepada anak-anak, tapi tidak sekali setahun, sering-sering, untuk memotivasi mereka. Nah, kalaupun baru diingatkan lagi nanti tanggal 12 Rabiul Awal, silahkan untuk mengadakan pengajian seperti ini tanpa ada embel-embel yang lain. Tujuannya bagaimana mengenal. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tahlilan di sini maksudnya apa nih? Kalau berzikir sesudah sholat, termasuk sunnah sesudah sholat itu berzikir. Rasulullah SAW sesudah sholat tidak langsung berdiri, ya, kecuali beliau sedang safar akan menjamak sholatnya, beliau bergeser sedikit. Kalau akan mau sholat lanjutnya, tidak boleh langsung di tempat yang sama, geser sedikit baru sholat sunat atau melakukan menjamak sholat. Adapun zikir itu sunnah Rasulullah SAW. Selesai sholat ada zikirnya. Dan kalau yang dimaksud tahlil di sini adalah mengucapkan la ilaha illallah, mengkhususkan waktu dan bersama-sama, tentu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tapi kalimat tauhid la ilaha illallah ini sangat besar manfaatnya. Dan pastinya kalau bersama-sama tidak khusyuk. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat bermanfaat, perlu kita ingat. Seorang ketika hadis bitoqah, ketika ditimbang di akhirat nanti tentunya, tidak ada satupun amal soleh atau sangat sedikit sekali amal soleh yang ia lakukan. Dosanya numpuk luar biasa. Namun dia pernah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Bayangkan, banyak atau sedikit kalau satu itu? Sedikit. Tapi ikhlas karena Allah. Betul-betul ketika dia ucapkan itu, dia akui tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Jadi bukan sekadar lisannya bergerak mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga hatinya mengikuti, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Hanya karena satu kali itu saja diganti oleh Allah, dituliskan pada sebuah kartu. Kalau menurut kita ATM lah gitu ya. ATM berat enggak, Pak? Berapa gram berat ATM itu? Ringan. Yang membedakannya apa? Isinya, kualitasnya. Mungkin ATM sama-sama berat sekian gram, tapi ada yang isinya 1 miliar, ada yang isinya 1 juta, ada yang isinya saldo minimal, ada yang isinya 0 rupiah. Orang yang tadi mengucapkannya satu kali tapi ikhlas karena Allah, ternyata kartu kalimat la ilaha illallah tersebut diletakkan dalam timbangan kebaikannya, menjadikan amal solehnya berat. Jadi dalam amal yang dicontohkan dalam hal ini kalimat tauhid la ilaha illallah, contoh dari Nabi SAW bagaimana kita mengupayakan memaksimalkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Biar sedikit asal bernas. Bernas bahasa Indonesia, bukan. Ya. Nah. Kan benar ada hadis yang mengatakan
siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. adalah jannah. Betul. Kalau memang benar itu supaya bisa kita mengarah ke sana, cita-cita kita harus dibiasakan. Betul. Betul. Setiap kita sholat. Jadi yang dilarangnya secara bersama atau sendirian juga dilarang. Oh, sendiri berbanyak ucapan la ilaha illallah kapan saja. Ya, tidak dilarang tentunya. Dan kita ingat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh ulama Bishr Al-Hafi, kata beliau, dan ini harus jadi renungan bagi kita semuanya. Uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikanlah amal solehmu, sembunyikanlah amal baikmu sebagaimana kamu sembunyikan keburukanmu. Kita kalau amal buruk pasti sembunyi-sembunyi diam-diam. Tidak pengen orang tahu. Tapi kenapa untuk amal soleh pengennya orang tahu? Padahal risiko. Kita tidak katakan pasti ya, enggak. Ada risiko ria. Bukan, tidak mesti yang melakukannya seperti pasti ria, enggak. Tapi berusaha menyembunyikan itu jauh lebih afdal dan lebih aman dari ria. Karena amal kita itu tidak banyak. Sudahlah sedikit, jangan sampai tidak ikhlas. Baru sholat malam langsung status sedang sholat malam, atau mungkin sengaja ganti status di HP misalnya jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, supaya orang tahu kita bangun jam segitu. Hanya itu saja, itu bahaya. Contoh itu ya. Nah, sengaja ganti status di jam-jam orang sedang tidur, memang jam-jam qiyamul lail, sholat malam. Nah, supaya orang tahu di jam-jam segitu kita tahu. Artinya untuk amal itu bagaimana kita bawa sampai ke akhirat, jangan sampai terhapus disebabkan karena ya, keinginan kita orang mengetahui amal kita. Berusaha semaksimal mungkin sembunyikan amal kita. Sedekah yang paling afdal yang mana? Sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan yakin kita akan ikhlas, bagus, menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi kalau tidak yakin kita ikhlas, takut ria, afdalnya sembunyi-sembunyi saja. Dua orang-orang dulu kalau sedekah itu sampai ditaruh depan rumah saja. Ini sedekahnya. Atau kalau uang mungkin dimasukkan ke dalam pintu supaya orang tidak tahu. Kalau sekarang, saya sedekah sekian, tulis nama saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Berusaha untuk kita mencari amal yang kita bisa sembunyikan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang dianjurkan kita banyak. Salah membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Ya. Itu benar-benar palsu atau sahih. Maka karena itu pekerjaan ulama memastikan ini sahih, meskipun ada kaidahnya yang mereka pelajari, tapi kita orang-orang awam belajarnya jangan sampai situ dulu. Mulai dari yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, maka kalau untuk belajar hadis dimulai dari mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah. Di sini ada hadis kajiannya Syekh. Nah, kajian hadis Arba'in 42 hadis Imam Nawawi itu mencakup semua hukum-hukum dalam Islam. Itu pelajari baik dihafal atau tidak, minimal kuasai isinya. Lalu dilanjutkan dengan Umdatul Ahkam. Ya, setelah selesai Arba'in Nawawiyah, lanjut ke Umdatul Ahkam. Setelah itu lanjut ke Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kumpulan hadis-hadis tentang hukum, mulai dari berkenaan dengan toharah, bersuci, sampai kepada yang paling berat. Yang paling rendah menurut kita berkenaan dengan bersuci, berwudu dan seterusnya, sampai kepada yang lebih berat lagi. Baru setelah itu mungkin penguasaan menghafalkan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad ini dan itu. Kalau pengen menguasai hadis mulai dari itu, Pak. Jangan yang berat-berat dulu. Hadis Arba'in, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, sambil mungkin satu persatu bacalah kitab Sahih Bukhari karena semua isinya sahih. Ya, baca. Nah, jangankan bapak saya pun tidak bisa memastikan. Nah, jadi cara melihat ya dipelajari. Kalau dilihat saja, kalau kita bukan ahli hadis kita tidak bisa memastikan. Kita biasanya masih numpang. Kata Syekh Fulan hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh Fulan. Ya. Adapun mengatakan ini
saya kaji dulu ya hadisnya sesuai atau tidak. Itu orangnya sudah tingkatan tinggi, Pak. Betul-betul pendalamannya terhadap hadis luar biasa. Kita masih belajar. Nah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan banyak ada ustaz di sini. Bisa tiap hari didatangi, tiap hari ditanya, kirimkan pertanyaan 100 pertanyaan ke beliau. Insyaallah beliau bisa upayakan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau mengamalkan dari ilmu yang kita dengarkan atau yang kita dapatkan, dan Allah beri taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.